Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah, semoga keberkahan dari Allah selalu terlimpah ruah kepada kita. Semoga kesadaran di hati atas besarnya nikmat dan karunia Allah terhujam, sehingga lisan kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, sehingga kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dengan berusaha menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, izinkan Al-Fakir yang sangat minim ilmu ini untuk berbagi keresahan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saudaraku sekalian, bagaimana kiranya ya jika kita sebagai orang tua menyaksikan dan melihat anak kita yang sangat kita cintai diomeli, dimarahi, dibentak-bentak sama orang lain, misalkan sama tetangga kita. Tentunya kita tidak akan rela, tentunya kita sakit hati, bahkan kita bisa marah dan kita bisa benci kepada tetangga kita. Kenapa? Karena kita merasa darah daging kita ya, buah hati kita disakiti sama orang lain. Kita tidak terima, bisa kita marah kepada orang yang menyakiti anak kita. Saudaraku sekalian, kalau kita begitu sayang dan cintanya kepada anak kita sehingga kita tidak rela ketika mereka disakiti oleh tetangga kita, pertanyaannya adalah bagaimana jika kelak di yaumil qiyamah anak kita ya, itu dimasukkan oleh oleh malaikat Zabaniyah ke dalam neraka dikarenakan mereka jauh dari agama, dikarenakan anak kita itu nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya, nggak kenal kitabnya, jauh dari menegakkan ketaatan dan doyannya serta hobinya melaksanakan apa yang Allah larang. Dan yang menyebabkan itu adalah kita sendiri sebagai orang tua yang lalai dari mengajarkan agama yang benar kepada anak-anak kita. Tentunya ini sangat-sangat tidak kita inginkan. Tapi wahai ayah, wahai bunda, jangan sampai kita menyakiti anak kita di akhirat dengan ketidakpedulian kita hari ini kepada mereka untuk mengajarkan agama yang benar. Jangan sampai kita menyakiti anak-anak kita di akhirat dengan membiarkan mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah karena hari ini kita tidak peduli kepada pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kita tidak peduli anak kita tidak mengenal Allah. Kita tidak peduli anak kita tidak memiliki akidah yang benar. Kita tidak peduli anak kita tidak melaksanakan sholat. Kita tidak peduli anak kita tidak berpuasa, tidak berhijab, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, pacaran misalkan, atau hal-hal yang lainnya. Karena ketidakpedulian kita itu ya, itu yang menyebabkan mereka nanti di akhirat akan disakiti oleh Allah, disakiti oleh malaikat Zabaniyah dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan tentunya itu bukan karena Allah hendak ingin mencelakakan anak kita, tapi kita sendiri yang tidak berusaha melindungi mereka. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Tahrim Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tugas kita sebagai orang tua tidak hanya sekedar menolong anak kita dan menjauhkan anak kita dari kelaparan, dari kepanasan, dari kehujanan, tapi kita juga punya tugas untuk menyelamatkan anak kita agar tidak disentuh api neraka. Bagaimana caranya? Ajari mereka iman, ajari mereka Islam, ajarkan kepada mereka dua kalimat syahadat hingga terhujam di hati mereka dan di dada mereka. Wahai ayah, sekali lagi wahai ayah, kita dulu ya sebagai seorang ayah, ketika anak kita lahir, kita mengadani mereka, kita mengumandangkan kalimat-kalimat suci di telinga anak kita. Padahal di sana ada pesan yang sangat tersirat ya untuk kita sebagai seorang ayah. Ketika anak kita lahir, kita adani mereka, kita katakan kepada mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka tugas kita ketika anak kita tumbuh dewasa, kita harus
mengajarkan kepada mereka dan mengenalkan kepada mereka tentang kebesaran Allah. Sehingga ketika anak kita tumbuh dewasa, dia membesarkan Allah, tidak membesarkan orang lain, tidak membesarkan dunia, tidak membesarkan urusannya, tapi dia membesarkan Allah. Dia takut sama kebesaran Allah, dia tunduk pada kebesaran Allah. Wahai ayah, ketika anak kita lahir, kita katakan kepada anak kita, di telinga anak kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai ayah, hari ini ketika anak kita tumbuh dewasa, kita punya kewajiban untuk menghujamkan dua kalimat syahadat itu ke dada anak kita, sehingga mereka menjadi orang yang bertauhid. Mereka jauh dari kesyirikan, mereka tidak mengkufuri Allah, mereka tunduk dan patuh kepada Allah, mereka beriman dengan iman yang hak, iman yang diakui oleh Allah. Wahai ayah, dulu ketika anak kita lahir, kita katakan kepada mereka, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Maka tugas kita adalah mengajarkan kepada mereka, supaya ketika mereka mendengar kalimat hayya 'alas sholah, mereka tergerak untuk melaksanakan sholat. Ketika mereka mendengar kalimat hayya 'alal falah, mereka tergerak untuk menuju kemenangan yang Allah janjikan. Wahai ayah, ketika anak kita lahir, kita katakan kepada mereka, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus kemana kalimat itu sekarang? Apakah masih menjadi tugas kita? Ya, apa kita masih ingat bahwa kita pernah mengucapkan itu di telinga anak kita, sehingga kita hari ini harus menghujamkan kalimat itu di hati anak kita? Oleh karena itu, wahai ayah, jangan hanya fokus mencari rezeki untuk anak kita, jangan hanya fokus untuk menyekolahkan mereka, kita arahkan mereka menjadi orang yang sukses di dunia. Tapi kalau kita lalai mengajarkan agama kepada mereka, kita hanya mengajarkan kepada mereka urusan dunia, sama saja kita dengan menjerumuskan mereka kepada api neraka. Wahai ayah, wahai bunda, ketahuilah bahwa hari ini kita hidup di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa di akhir zaman ini fitnahnya sangat-sangat banyak. Itu bagaikan gelap malam yang menutupi dunia. Hari ini orang kafir, ya, dengan segala programnya, coba ingin mencabut nilai-nilai keislaman dari pikiran dan hati anak kita. Mereka bikin propaganda, mereka bikin serangan-serangan pemikiran untuk menghantam anak-anak kita lewat tontonan, lewat permainan, lewat pendidikan, lewat segala hal. Terus kalau hari ini kita tidak mendidik mereka dengan agama yang hak, tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan sunnah, tidak mengenalkan Allah kepada mereka, maka mereka harus menghadapi itu semua dengan apa? Kalau hari ini kita tidak mengajarkan agama yang hak kepada anak-anak kita, itu sama seperti kita mendorong anak kita untuk pergi ke medan tempur, tapi kita tidak memberikan persenjataan yang memadai untuk anak-anak kita, sehingga mereka harus berhadapan dengan propaganda-propaganda orang kafir, dan mereka tidak memiliki ilmu, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana syirik, mana tauhid, mana iman, mana kafir, mana orang yang bisa membawa mereka kepada jalannya Allah, mana orang yang bisa menjerumuskan mereka kepada jalan syaitan. Mereka tidak tahu itu karena kelalaian kita. Wahai ayah, wahai bunda, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan anak-anak kita. Dan bagaimana kiranya kalau anak kita ketika ditanya Allah, ya, dihisab oleh Allah tentang agamanya, tentang amal solehnya, dan mereka tidak bisa menjawab dengan pertanyaan yang benar karena kelalaian kita. Kira-kira bagaimana anak kita akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini memberi manfaat kepada kita sebagai ayah, dan mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.